Halo moms, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review beberapa botol yang udah pernah dipakai sama Kencat. Jadi kan kalau biasanya nih kalau misalnya baik kita udah mau start MPASI, pasti kalian bakalan sibuk cari botol-botol untuk diminum gitu. Nah variannya kan ada berapa banyak kan? Ada yang 360 derajat, ada yang no spill off, terus juga ada yang botol biasa. Nah, aku di sini punya beberapa yang emang beda-beda jenisnya. Nah, dari semuanya ini ada 6 ya. Ada yang dari Dr. Brown, ada yang dari Philips Avent, IKEA, Nubi, ini no brand. Nah, yang ini dari Miniso. Nah, dari semuanya aku mulai dulu start yang paling aku suka. Yang paling aku suka pertama itu dari Avent. Philips. Nah, kenapa aku suka ini? Karena ini kan emang botolnya kecil. Karena kan waktu itu aku beli pas kan mau mulai MPASI. Ini itu 200 ml. Jadi kalau kalian tahu satu gelas ini yang anak kita minum ini itu isinya 200 ml. Jadi satu botol Avent ini dia contain 200 ml. Bisa isi 200 ml. Aku suka ini karena yang pertama ini udah pasti kan BPA free ya, terus juga dia punya plastik itu tebal, dan yang paling penting ini tuh gampang dicuci. Ini partnya itu, ini bolongannya masih masuk sama sikat yang biasa untuk botol, jadi gampang dicuci. Terus juga, nah dia punya ininya nih, dia punya apa sih tutupnya ini, gampang dibuka gitu loh, nih. Cuman bolong begini doang. Jadi kalaupun seandainya kebanting, dia nggak akan patah, masih bisa disambung lagi. Nah yang paling aku suka itu ini tuh dia nggak ada sekat-sekatnya yang kecil-kecil gitu loh, rongga-rongga kecil. Jadi gampang banget kalau mau dicuci. Nggak ada kayak apa sih, nggak ada kayak lumut-lumut yang nempel nantinya kecil-kecil, karena kan dia permukaannya rata gini kan. Jadi bener-bener gampang dicuci. Terus juga walaupun seandainya kebanting, apalagi kan anak-anak yang baru mau mulai MPASI itu, baru mulai 6 bulan itu kan mereka belum bisa pegang botolnya, bener kan? Jadi kalau seandainya kebanting pun ya nggak pecah gitu loh. Kalaupun ininya copot, tuh ini copot masih bisa dipasang lagi karena kan ini kan plastik kan. Nah, terus dibuka tutupnya juga gampang. Ada ininya kan, anak kita juga bisa belajar buka tutup, jadinya didorong tutup, terus gampang dipegang juga, ada pegangan dan ada handle-nya tuh. Nah terus ini tuh emang dia no spill off, sedikit no spill off. Gini nih, sebentar, ini aku udah isi air ya. Kadang dia no spill off, tapi kadang juga dia tumpah gitu, tapi lebih sering ketumpahnya. Nah, tuh ini enggak nih, tuh enggak kan, enggak keluar air kan, enggak keluar tuh. Tapi jeleknya kalau kita kocrot-kocrotin gini nih, nah keluar tuh, airnya keluar. Jadi no spill off nya itu enggak terlalu yang enggak akan tumpah sama sekali gitu loh, karena masih bisa netes air kalau dikocrot-kocrotin kayak gitu. Kecuali diginin ya, ini nggak akan tumpah tuh. Terus isapnya juga gampang, nggak terlalu sulit gitu loh. Nah terus yang kedua itu, jadi aku suka banget sama botol ini. Kayaknya aku bakalan beli yang ukurannya lebih gede, karena kan sekarang minumnya lebih banyak kan. Jadi aku bakalan beli yang paling gedean dikit lah, yang seginian untuk seumuran Ken. Nah terus kedua itu ada dari Dr. Brown. Aku juga pakai dari merek Dr. Brown. Dia buka tutupnya itu bukan didorong tapi dipencet. Ini juga bisa diajarin, bisa buat anak belajar cara mencet botol. Kalau mau minum dibuka, nggak keras juga. Nah terus keunggulan dari Dr. Brown ini, dia itu botol yang tipe 360 derajat gitu. Jadi kalau anak kalian minum sambil tiduran atau sambil sandaran begini, atau sambil jungkir balik maybe, itu dia bakalan ngikutin gitu. Jadi perlu diingat kalau setiap ada botol yang
ujungnya itu kayak gini nih, kayak gini nih bentuknya, kelihatan nggak? Nah kayak gini, ini tandanya botolnya itu 360 derajat. Jadi kalau misal bisa dipakai untuk minum sambil tiduran atau sambil sandaran atau sambil posisi sandaran gini lah pokoknya. Soalnya kan kalau botol-botol Aven nih, botol-botol jenis lain yang gak ada ujung kayak gininya, dia dipakai minumnya itu harus tegap begini kan. Jadi kalau ini mau sambil tiduran pun dia akan ikutin arahnya gitu. Nah terus keunggulannya juga ini tuh no spill off, bener-bener sama sekali no spill off nih. Jadi mau aku kocrotin kayak gimana pun dia nggak akan tumpah airnya. Jadi kalau mau dijatuhin pun, kebanting pun sekalipun nggak akan tumpah airnya. Itu nilai plusnya. Terus juga dia punya bahan udah pasti kan BPA free ya. Terus lumayan tebal juga sih, emang tebal, ini bagus merek Dr. Brown ini. Terus yang aku suka dia itu ada mili-milinya gitu. Ini itu bisa muat sampai 270 ml. Kalau menurut aku lebih sih, 280 lah, 290 ml tuh. Jadi sebenarnya dengan ukuran segini udah lumayan muat banyak, lebih banyak daripada si Aven gitu loh. Tapi yang aku nggak suka banget dari Dr. Brown ini, dia itu susah dicucinya, ribet gitu loh, karena terlalu banyak partnya. Nih ada ini, terus pas dibuka juga apa sih ya, pokoknya banyak partnya gitu deh. Nah terus yang aku nggak suka juga nih, kalau botol minum yang ditekan-tekan gitu, seringkali di sininya nih suka nyelip lumut-lumut gitu loh, suka nyelip kotoran-kotoran gitu yang susah dicuci. Jadi aku agak susah gitu nyucinya. Nah dalamnya juga begini tuh, dalamnya aku agak susah nyucinya, jadi harus bener-bener disikat gitu loh sampai dalam-dalam ke part-part dalamnya supaya nggak ada yang nyempil-nyempil gitu kotorannya gitu. Tapi yang untuk yang gelasnya sih masih bisa masuk sikat botol minum gitu tuh. Aku suka ini, cuman aku kurang. Nah lanjut, terus juga ada aku punya ini botol bukan botol sih, ini gelas, ini dari IKEA. Belinya satu paket gitu sama beatnya. Cuman sebetulnya ini kalau botol kayak gini nih, kalau gelas kayak gini, menurut aku nggak perlu yang banyak merek macem-macem. Merek biasa-biasa aja bisa dipakai. Dan menurut aku ini yang paling kepake banget waktu dia baru awal-awal makan, karena kan baru awal-awal MPASI itu kan dia belum bisa ini kan nyisep. Jadi mau nggak mau dikasihnya gelas kayak gini. Nah, ini juga gampang kok nyucinya, cuman ya part di sininya aja nih emang agak sulit. Sininya nih harus bener-bener hati-hati, kalau enggak ada kayak lumut-lumut gitu nempel kotorannya gitu. Nah aku suka juga sama gelas ini karena can itu bisa minum di gelas sendiri itu berawal dari sini juga, karena udah kebiasaan minum di sini juga kalau habis makan gitu. Jadi sekarang dia lebih bisa ambil air sendiri di gelas ini, diisi terus dia minum sendiri. Tapi sekarang minumnya udah nggak pakai botol pakai tutup ini lagi. Next itu ada dari Nubi. Nah Nubi punya botol dari Nubi ini. Nah dia punya bahan ini udah pasti kan BPA free juga. Nah terus dia punya plastik tebal, bagus, tebal banget sih ini, bagus, kayak kualitasnya oke. Nah terus aku beli yang ini yang udah sama tempat snack itu di dalamnya, cuma udah copot sama can-can kayak gini, tutupnya juga udah hilang sama can-can. Nah terus tapi yang aku agak ketipu adalah ini kan sebenarnya gede nih, cuman ternyata segede ini airnya cuma bisa muat 270 ml, which is sama kayak si Dr. Brown. Sama kayak Dr. Brown, padahal gedean si Nubi ini gitu.
Terus kan karena dia muatnya cuma 270 ml dengan tempat yang agak gede kayak gini, jadi sama aja air yang dimuat itu kan dikit. Jadi kalau mau dibawa untuk ukuran can-can yang udah 2 tahun yang minumnya agak banyak itu muat airnya cuma dikit, padahal gelasnya sendiri berat gitu. Nah, yang aku suka juga di sininya ini ada kayak bahan karetnya gitu, rubbernya. Jadi kalau mau cuci pas dibuka itu gampang, nggak susah karena kan ada pegangan karetnya gitu kan. Terus kalau anak mau minum pun nggak cepet tuh kalau dia pegang di rubbernya ini nggak cepet jatuh gitu. Tapi walaupun dia keistimewaannya dia bisa store snack di sini, menurut aku dia punya tutupnya itu nggak bisa nutup kenceng. Ini karena udah agak rusak kan sama can-can. Jadi kalaupun seandainya kalian tutup, kalian taruh tas, terus tas kalian taruh gitu atau dimainin sama anak-anak, ini bisa juga tuh. Aku sering banget tiba-tiba kebuka sendiri karena dia punya tutupnya ini, tutup si snacknya ini nggak yang bener-bener kenceng banget gitu loh. Terus dia punya tutupan botolnya juga, di tutupan sedotannya ini dia nggak nempel sama dia punya gelasnya ini, jadi bisa copot-copot. Nah kalau anak kecil kayak gini kan dia sering coplot-coplotin kan, jadi gampang hilangnya gitu. Kalau untuk kuncinya sih gampang tuh. Nah, ini udah ada airnya. Nah oh iya, ini juga no spill off. Jadi mau dikocrot-kocrotin kayak apapun nggak akan tumpah. Tuh. Tapi ini nggak 360 ya, nggak 360 derajat ya. Next ada dari ini Miniso dulu. Ini Miniso. Nah ini tuh aku beli kemarin harganya 59.000 di Miniso, iseng aja. Nah dia punya ini tuh didorong begini. Aku beli ini karena dia bisa isinya lebih banyak dan udah BPA free juga. BPA free nggak sih ini? Iya, BPA free. Nah cuman kayaknya dia punya kualitasnya nggak gitu bagus gitu loh, gampang kebaret-baret gitu kan. Terus dia punya tutup juga susah dibukanya. Ini udah ada sebulan nggak aku cuci karena susah banget buka tutupnya gitu loh. Cuman dia kelebihannya itu bisa muat airnya agak lebih banyak, terus juga nggak gitu berat. Tapi nyucinya itu dia suka ada nimpil-nimpil kotoran gitu di tengah-tengah sini yang susah dibersihin. Dia harus pakai sikat kecil, tapi ya lumayan oke sih. Nah ini juga ini masih tutup tumpah ya, ini nggak no spill off. Jadi kalaupun diginiin dia tutup. Kalau ini no brand, ini aku beli di Shopee, harganya 9 ribuan, murah banget. Nah untuk yang baru belajar sedot, sebenarnya pakai botol ini juga oke sih, nggak apa-apa. Cuman saya ini nggak BPA free, jadi better kalian kalau cari botol itu cari yang BPA free. Nah terus juga kalau diginiin gampang banget tumpah. Dan juga kalau anak kalian habis makan terus langsung nyesek, sisa-sisa makanannya biasa kan kadang suka ikut masuk tuh ke dalam sedotannya. Nah dia bisa tuh ngisi satu botol ini penuh gitu loh. Nah, itu yang aku gak suka juga. Cuman kalau untuk masih baru belajar nyedot, ini masih oke. Harganya 9.000 doang, tapi nggak BPA free. Kalian boleh cari yang BPA free. Nah oke, jadi kayak gitu review aku. Nah kalau menurut aku, tadi aku agak salah ngomong, karena kalau bayi baru mulai MPASI itu kan dia belum bisa langsung nyedot, jadi dia masih otomatis kalian harus kasih gelas yang kayak gini dulu nih. Kalau misalnya dia baru mau mulai MPASI gitu kan, masih pakai gelas kayak gini. Nah terus kalau saran dari aku, kalau kalian mau pilih botol, kalau untuk mereka yang belum bisa sedot, baru mau belajar sedot, jangan kasih yang bener-bener yang kayak macam no spill off gitu loh. Kayak macam kayak gini, ini kan no spill off nih. Karena kalau yang no spill off itu rata-rata sedotnya lebih susah. Jadi kadang itu aku aja kalau misalnya nyedot di botol kayak gini agak sakit ke kepala gitu loh. Jadi kayak bikin dia makin lama untuk bisa belajar nyedotnya. Jadi better kamu cari botol yang biasa dulu. Atau yang kayak Aven gini juga udah oke sih.
aven kayak gini. Dia nyedotnya juga gampang, tapi tumpahnya kalau jatuh itu nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau yang kayak Nubi juga kayak gitu kan, dia kan no spill off, jadi ya ada motor, jadi susah nyedotnya gitu, jadi agak keras kalau mau disedot itu keluarnya sedikit banget gitu, karena kan mungkin kan karena dia kalau dibalikin itu kan nggak tumpah kan. Nah, jadi mungkin dia agak sulit untuk nyedotnya. Atau better kalian kalau memang mau irit, kalian boleh ajarin anak kalian minum pakai sedotan biasa dulu di gelas gitu loh, jadi nggak berapa kali gitu loh beli botolnya gitu, saran dari aku. Oke, thank you for watching, see you in the next video. Ken, bye bye. Bye dulu, say bye bye.